Ini PD-nya 85 kips. PL-nya 220. Lalu ada momen. MD-nya 15. ML-nya 45. Di bawah juga ada momennya. MD-nya 18. ML-nya 52 feet. Ini gravity ya. Oke. Strukturnya ya. Jadi harus kasih tahu dulu strukturnya karena gravity sama wind itu beda. Di sini strukturnya tidak digambarkan ya, tapi disebutkan saja. Saya buatnya sambil pakai ilustrasi. Jadi ada struktur yang simetris disebutnya. Ya. Kalau struktur simetris dikasih gravitasi, dia tidak akan bergoyang. Ya. Jadi ini nanti kategorinya NT semua, yang ini, yang diberikan ini. Ya, no translation. Terus ada beban angin. Wind, angin ya. Akibat beban angin ada lagi. Gaya tekannya sekian. Beban angin tuh bekerjanya begini. Ya. Bisa begitu. Ya. Nah, kolom yang ditinjau itu, kalau kayak gini mungkin yang sebelah sana nih ya. Ini 56 kips. Terus momennya 132. Kips speed. Di bawah juga 132. Jadi karena strukturnya simetris, beban gravitasinya simetris, yang ini pasti no translation. Sedangkan yang ini karena angin, ini lateral translation. Makanya perlu faktor B2 untuk yang ini, B1 untuk yang ini nanti. Untuk mendapatkan MR-nya. Kalau kapasitas bisa kita hitung setelah itu ya. Ini bendanya diketahui sih. Penampangnya W12 kali 65. A992 ya. Jadi F-nya 50. Nanti kita bisa lihat propertinya dan kapasitasnya dan sebagainya. Namun yang pertama yang perlu kita lihat dulu adalah kombinasi pembebanan. Yang melibatkan beban mati, beban hidup, dan beban angin itu kalau dilihat di ASC 7 ya, atau di AISC yang depannya. Kalau di buku ini dikutipkan ada 5 ya. Ada 5 ya. Ada ini kombinasi pembebanan. LRFD ya. Ini pertanyaannya periksa apakah memenuhi syarat sama seperti yang tadi ya. Periksa apakah kolom ini dengan beban-beban seperti ini memenuhi syarat LRFD. Pertama kita cek dulu kombinasi pembebanan LRFD. Satu itu 1,4 D. Ini yang kalau mati saja. Yang kedua 1,2 D, 1,6 L. Ini yang paling sering kita pakai. Tapi biasanya dari 2 ini langsung yang bawah kalau lift load-nya cukup besar. Ini hanya dominan kalau beban matinya jauh lebih besar daripada beban hidup ya. Sekitar kalau nggak salah 8 kalinya beban hidup baru perlu dicek yang ini. Terus yang ketiga itu ada karena melibatkan angin ada tambahan 1,2
2D tambah dalam kurung itu ada 0, enggak 0, L atau 0,5 W. Kemudian yang keempat 1,2 D ditambah 1 W, W itu angin ya, tambah 0,5 L, 0,5 apa 1 ya? Sebentar, dia kombinasinya kayaknya ada yang salah ketik di sini. Oh ya udahlah, saya ikut dulu ini aja. Nanti kalau keliru saya perbaiki. 0, tambah 0,5 L. Ini yang tadi saya di sini saya buat catatan ada tanda tanyanya. Setengah atau 1 ya. Lalu 0,9 D tambah angin. Ya. Nah, dari kelima ini kita bisa pilih dulu yang mana yang menentukan ya. Kalau bisa mengeliminir daripada ngecek 5 kali maksudnya ya. Nah, karena semua ini harus kita masukkan ke persamaan interaksi jadinya ya. Untuk mendapatkan kalau nyarinya satu-satu ya. Tapi kalau enggak untuk mendapatkan PU atau MU yang ya harus masuk persamaan interaksi karena nggak bisa PU-nya dari sini, MU-nya dari sini nggak bisa ya. PU dan MU harus dari tempat yang sama. Nanti kapasitasnya sih tetap sesuai dengan penampang saja. Nah, karena beban hidupnya lumayan ini. 85 dengan 220, 15 dengan 45 beban hidupnya lebih besar. Jadi kalau beban hidup lebih besar, yang ini selalu kalah. Nggak perlu. Gitu. Ini pasti lebih besar. Jadi yang nomor 1 kita tidak perlu periksa, asal yang nomor 2 memenuhi, 1 pasti memenuhi. Lalu mana lagi? Ini dengan ini kalau pilihnya L nggak perlu. Karena ini 1,2 D tambah L, dengan ini pasti besar ini. Ini kalau pilihnya setengah Win, 1,2 D tambah Win, masih gedean yang bawah. Karena ini ada mati, angin, ada leaf load-nya. Jadi yang ini juga nggak perlu. Ini nggak tahu, tapi ini itu sebenarnya hanya untuk keperluan kalau ada apa namanya kegagalan pondasi ini ya, yang kombinasi seperti ini. Ada angin atau gempa dengan beban mati saja, belum ada beban hidupnya. Jadi kalau portal tadi, gitu, kena angin, bebannya belum berat besar, masih berat sendiri saja. Terus kena angin atau kena gempa, dia bisa kecabut ya. Kalau pondasinya nggak kuat ya. Jadi ini masalah tarik di pondasi saja biasanya. Yang ada 0,9 D ini ya. Jadi beban matinya pun dikalikan 90%, dikecilkan. Oke, nah di sini tetap diperhitungkan, cuma mengecek apakah ini akan jadi tarik ya. Harusnya sih enggak sih karena beban D-nya udah 85 begini ya. Tapi tetap dicek di sini. Apakah akan jadi tarik di kombinasi angin ya, yang ini ya. Jadi kita cek dulu. Yang nomor 5 dulu biar segera dieliminir maksudnya. Jadi D-nya 8 untuk yang nomor 5, kombinasi 5. 0,9 PD tambah PW itu sama dengan 0,9 kali 85 ditambah
Oh, dikurangi ya. Ini plus minus. Maaf, ini salah. Lupa nyatet. Ini plus minus harusnya. Jadi anginnya kan bisa dari kiri atau dari kanan. Jadi kalau mau menggagalkannya mestinya pakai minus ya. Begitu. Jadi kalau anginnya berbalik, gaya tekannya akan pindah jadi tarik. Ini dikurangi 56. Tapi nggak cukup kan, ini udah jelas nih. Masih lebih besar yang ini. 20,5 ya. Ini masih lebih besar dari 0. Jadi oke. Jadi yang ini hanya untuk mengecek uplift ya, disebutnya uplift pada pondasi. Kalaupun terjadi misalnya uplift, ya pondasinya harus disiapkan untuk menahan uplift ini. Harus dibuat lebih berat misalnya, biar nggak tercabut. Jadi yang 5 sudah dibereskan langsung, bukan urusan bajanya. Nah, urusan bajanya tinggal 2. 1,2D tambah 1,6 L. Lalu ini 1,2D tambah angin tambah setengah lift load. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan no translation. Ini dengan translation. Yang ini artinya kasus kita hanya no translation. Jadi nggak perlu B2 nih untuk kombinasi 2. Ini aja, cukup B1. Karena tidak ada komponen anginnya di sini. Di sini ada komponen anginnya. Nah, ini ada B1 dan B2. 1,2D tambah setengah L ini menghasilkan PU dan MU yang harus dikalikan B1. Terus angin ini menghasilkan PU dan MU yang harus dikalikan dengan B2. Jadi caranya begitu, bukan ini lateral terus jadi ini semua kalikan B2, enggak begitu. Tetap saja yang tidak mengalami translasi lateral, dia pengalinya B1. Ini B1 semua. Ini pengalinya nanti B1, ini B1, ini B2. Begitu caranya begitu. Sisanya tinggal ngitung persis seperti yang tadi. Oh, ininya belum dihitung ya kombinasinya. Oke, yang 5 beres ya, yang 1 dan 2 dan 4 tinggal ya. Kombinasi 2 dulu. Yang hanya B1. Ya. Kan kita diminta mencari menentukan apakah ini memenuhi syarat. Dari sini kita akan dapatkan PR dan MR ya. Atau saya tulis saja. PR-nya adalah PNT tambah B2 PLT. Tapi dari sini ini enggak ada nih. PNT-nya nanti 1,2 PD tambah 1,6 PL. MR-nya juga begitu. Atau saya tulis proses ini dulu aja begini ya. Ini MNT B1 tambah B2 MLT. Nah, ini juga MNT-nya itu adalah momen dari 1,2 MD yang itu ditambah 1,6 ML yang itu. Ininya nggak ada untuk kasus ini. Di sini ada. Ya. Jadi kalau ini mengambilnya, PR-nya adalah PNT tambah B2 PLT, di mana PNT-nya itu adalah 1,2 PD tambah setengah PL masuk sini. Terus PW-nya masuk ke sini. P karena angin itu kan lateral translation. Ini yang 56 ini masuk ke sini. Begitu. Nah, momennya juga gitu. B1 MNT tambah B2 MLT. Nanti masing-masing harus dimasukkan ke persamaan interaksi. Kalau kapasitasnya pasti sama, kan kolomnya tuh sama tuh. Jadi kapasitasnya pasti sama. Pembaginya nanti. Itu makanya sekali aja. Ini yang dikerjakan dulu semua. Semua kombinasi yang harus diperiksa, ya diperiksa dulu. Baru kemudian kita masukkan ke persamaan interaksi dengan mengambil kapasitas-kapasitas yang sesuai. Jadi ini dulu yang mau kita kerjakan. Aduh, nulisnya di mana ya? Di atas inilah. Terpaksa ngapus dulu B2-nya.
PU dulu ya. Ini kombinasi 2 ya. Kombinasi 2. PU-nya adalah 1,2 PD tambah 1,6 PL. 1,2 kali ini tambah 1,6 kali itu. Dihitung aja langsung angkanya. Oh, di sini malah nggak dihitung, dia dikeluarkan aja angkanya. 454. Ya, saya ikut buku aja. Anda ngitungnya pakai ini 85 dan 220. MU-nya 1,2 MD tambah 1,6 ML. Ini 15 dan 45, ini 18 dan 52, berarti yang ini yang lebih besar ya. Dimasukkan 18 ke sini dan 52 ke situ. Nilainya 104,8. Ini adalah, ini tidak bisa dihapus ya. Ini yang dihapus. Ini sama dengan PNT. Ini sama dengan MN. Gitu. Masuknya ke sana, kita tinggal perlu B1 saja untuk keperluan ini. Nah, tapi B1-nya memerlukan CM, CM-nya memerlukan momen-momen ini. Jadi tetap kita harus gabungkan MD dengan yang 1545 ini dengan kombinasinya. Jadi MU, ini juga kombinasinya jadi MU yang lain, yang satunya. Nah, itu di sini aja ya. Untuk hitung CM. Di sini digambarkan nggak? Oh iya, digambarkan. Nggak digambarkan, langsung aja angkanya. Jadi ini kalau digabung jadi 90. Ini kalau digabung jadi ini 104,8 ya. Gitu. Ya, benar ya. Jadi CM-nya 0,6 dikurangi atau ditambah ini. Bentar, ini gini. Gitu ya. Double curvature ya. Jadi kurang ya. 0,4 M1-nya yang lebih kecil 90 per 104,8. Yang nilainya 0,2565. Begitu. Lalu CM sudah. Oh, langsung B1 ya. Oh, PE1 nanti ya. B1 itulah CM. 1 kurangi alfa PR per PE1 ya. Nah, PE1 ini tergantung penampangnya. W12 kali 12 kali 65 tadi ya. PE1 Pi kuadrat EI LC kuadrat. Ini karena PE1, K-nya 1, jadi LC-nya ya L. Oh, panjangnya belum saya tulis ya. 15 kaki. Ya. Panjangnya ini 15 kaki. Jadi ini Pi kuadrat. Langsung dihitung aja lah. Ini 29.000, inersianya 12 kali 65 itu 100. Berapa? Mana dia? Oh, dia nggak ngitung. Ya udahlah. Saya hitung kalau gitu. Oh, belum ngeluarin kalkulator ya. Udah. Oh, ini. Wah, sini. Pi kuadrat kali 29.000 kali inersianya dibagi dengan panjangnya 15 kali 12 kuadrat. Inersianya
533. Besar juga ya. Pi kuadrat kali 29.000. 533 bagi 16 kali 12 kuadrat. 4708. Kips ya. Jadi B1-nya 0,2565 dibagi 1 kurangi 0,6 0,6 1. 1 kali PR-nya 454 4708. Koma 2565 juga. Ya. Hampir sama karena ini kecil sekali ya. Ini sekitar 1/10-nya ya. Oh, saya salah ini nih, bukan salah pencet, bukan kecil sekali tapi salah membagi. Nah, itu lebih benar. 0,284. Ya, capek-capek ngitung gini, tapi ini kecil dari 1, jadi B1-nya sama dengan 1 juga. Karena gaya tekannya jauh lebih kecil daripada kapasitasnya. Jadi B1-nya 1, ya sudah. Momennya ya segini. P dan M-nya ya segini. Karena dikalikan 1 ya. Jadi PR-nya 454. Ini sudah langsung. Sedangkan MR-nya B1 kali MNT. Ya 1 kali 104,8 ini. Kips fit ya. Oke, jadi kita sudah punya itu. Tinggal lihat kapasitasnya. Kalau di sini dicek dulu atau sampai selesai atau nunggu yang satunya? Ya. Ini. Oh. Sebentar. Oh, ini M1, M2 yang di atas. Oh, udah dihapus di sini tadi. Jadi ini MD dan ML ini digabung jadi 1, jadi MU ini. Jadi 1,2 kali 15 tambah 1,6 kali 45 itu 90. Kalau yang ini tadi sudah kita hitung, yang ini. 1,2 kali MD ditambah 1,6 kali ML. Biar jadi 1, baru kita gunakan untuk menghitung CM gitu. Ya. Gini. Sebenarnya karena ini rasio, tapi belum tentu juga ya. Saya nggak tahu ini perbandingannya sama nggak. Kalau perbandingannya sama, cukup matinya aja atau hidupnya saja sih ya. Tapi kalau perbandingannya nggak sama ya nggak bisa ya. Jadi kita harus gabungkan jadi 1, MD dan ML ini jadi MU. Ini juga begitu. Ada lagi? Nah, ada? Oke, nah sekarang tinggal kapasitasnya. Kapasitasnya tekan dan lentur. Lenturnya harus periksa juga lateral torsional buckling dan itu nggak ada di tabel ya. Jadi kita lihat. Mana yang bisa dihapus? Ya ini aja lah. Kita perlu VPN dan VMN. Dari tabel 41 cuma ada VPN langsung, oke bisa. VMN untuk plastis bisa kita dapatkan, tapi lateral torsional buckling harus kita periksa dulu. 12 kali 65 kita lihat di tabel. Kok hilang? Share.
Apa? 32 dulu. 12 kali 65. Belas 87. Dua belas 65 ini. Ini ada F ya, jadi dia tidak kompak ya. Jadi ini apa namanya, non kompak. Tapi kalau non kompak sudah masuk di sini ya, sudah dipertimbangkan. Karena non kompak itu cuma tergantung penampang, tidak tergantung panjangnya berapa begitu. VB MPX-nya 356. Dari sini dulu. VMP-nya 356 feet. Terus kita perlu LP dan LR-nya ke kanan 10,7 dan 35 ya. LP-nya 10,7, LR-nya 35 ya. Jadi kalau panjangnya dari 15, lagi-lagi di antara ini berdua ya. Jadi kita harus periksa lateral torsional buckling-nya. Kemudian dari tabel 41 untuk tekan ya. 41. Dua belas kali 65. Nih yang paling kanan dengan K-nya 1 tadi ya. Jadi KL-nya 15, 663 ini ya. IPN-nya ini bisa tulis di sini langsung. 663 kips. Sedangkan ini belum tahu karena kita harus cek dulu lateral torsional buckling-nya. Nah, lateral torsional buckling pakai yang tadi MN sama dengan CB kalikan MP kurang dan seterusnya ya. Pakai formula yang sama seperti tadi, tapi CB-nya harus dihitung lagi. Nah, kalau ini CB-nya lumayan besar. Dan di buku memang dihitungkan ya, saya bukakan jalannya Anda nanti bisa ngitung. Tadi momennya ini 90. Ini 104,8. Kalau ini digambarkan diagram momennya, satu ke arah yang satu, satunya ke arah yang lain ya. Ini diagramnya gini. Gitu, ya. Ya ini mungkin nggak skala besaran ini lah, mestinya 104,8, ini 90. Dan kita perlu, saya kurangin deh. Itu ada yang kerja atau yang hanya angin? Hah? Oh. Saya pikir angin. Karena ini kita udah di atap. Oh, nggak istirahat deh. Udah jam segini. Rajin. Ini 90, ini 104,8. Kita perlu di yang maksimumnya 104,8. Lalu di tengah di 1/4 dan 3/4 ya. Di sini, dan di sini. Ini karena linear jadi bisa dilihat aja. Ini 41,3, 7,4, dan 56,10. Itu. Nah, tinggal CB-nya ya. Ini kehalangan gitu? Enggak ya?
CB sama dengan 12,5 M max dibagi dengan 2,5 M max tambah 3 MA tambah 4 MB tambah 3 MC gitu ya. ABC ini yang ini dan ini. Maksimumnya ini yang 104,8. Tinggal masukkan saja angka-angkanya. Angkanya jadinya 2,24. Jadi besar CB-nya. Kalau besar gini kemungkinan besar melebihi yang plastis, apalagi ini baru lateral torsional buckling inelastis. Jadi capek-capek ngitung kepakainya yang itu juga kayaknya. Ya benar. Jadi kalau pakainya 2,24 pengalinya aja ada 2 kalinya. Ngitung ini panjang lebar, hasilnya lebih besar daripada MP. Jadi yang menentukanlah MP. PMN-nya 356. Repeat, ya. Nah, dengan demikian kita bisa langsung gunakan persamaan interaksi. Waduh, ini. PR per PC. Ini 454 per 663. (0,685). Jadi ini lebih besar daripada 0,2. Artinya kita pakai PR per PC tambah 8/9. 100 B-nya tetap 1 tadi kan ya. B1-nya ini ya tetap 104,8 dibagi dengan 356. Sama dengan 0,685 ditambah dengan 0,262. Jadinya 0,947 kurang dari 1 ya. Oke ya. Tapi baru terhadap kombinasi yang kedua itu. 1 dari 2 yang sudah kita eliminir gitu ya, yang tersisa, tapi salah satu. Jadi terhadap kombinasi 1,2 beban mati, 1,6 beban hidup, 12 kali 65 ini memenuhi. Nah, selanjutnya kita harus lakukan hal yang sama. Ininya nggak akan berubah. Ini pembaginya nggak akan berubah karena ini tergantung penampang saja, tidak tergantung dari gayanya, kecuali CB ini sebenarnya ya. Nanti mungkin harus memastikan CB-nya masih besar nggak, kelihatannya masih sih ya. Dari sini, ini kan masih negatif. Ini kan berbalik ya. Jadi lebih besar dari 1 nih, besar, cukup besar. Jadi kelihatannya ini dengan ini tidak akan berubah. PR dan MR-nya yang perlu kita cari lagi. Untuk kombinasi yang mana yang bisa dihapus? Oh ini ya. Kombinasi berapa tadi? 4 ya, kalau nggak salah ya. Kombinasi 4. Nah, sekarang kita ada PNT dan PLT. Jadi nulisnya harus agak banyak. PNT kombinasinya adalah 1,2D tambah 1,0W tambah 0,5L gitu ya. Ini tadi yang saya mau cek apakah benar 0,5 atau 1 ya. Oh, ini angkanya aja. Nanti kita coba lihat angkanya sama enggak. Jadi dari sini mestinya 1,2 PD tambah 0,5 PL ya, dari yang ini. Coba kalau saya hitung 1,2 kali 85. 85 ya. Ditambah dengan 0,5 kali 220. Ini hasilnya 212. Ups. Cek dulu, benar nggak? Oh iya benar ya. Jadi ini PNT-nya
Sedangkan PLT-nya itu 1 kali P angin ini. Wah, kehapus berapa tadi? 56 ya tadi. Kalau nggak salah ini 56 tadi. 1,0 P win 56 kips. Jadi dari 2 ini, oh B2-nya belum dihitung. Nanti ini harus dikalikan B2 ya. Nah, berikutnya M-nya juga begitu. M-nya tulis di mana ya? Sini aja. Setelah menulis ini, gambar ini sudah bisa saya hapus. MNT itu 1,2 MD tambah 0,5 ML mestinya ya. Yang lebih besar yang di bawah sini 1,2 kali 18 ditambah 0,5 kali 52 47,6. Ya. MLT-nya itu 1,0 kali M akibat angin. M-nya sama ini 132. Jadi ini oke. Nah, B1 karena MR dan PR-nya udah, tinggal koefisien itu CM 1 kurangi alfa PR per PE1. Wah, PE1-nya tadi berapa ya? 4708 gitu ya. Kalau nggak salah ya. Atau itu M ya? Iya, ini 4708, PR-nya sekarang sudah beda. PR-nya sekarang ini tambah ini. Nah, CM-nya dulu. CM-nya dari momen ini dengan momen ini, tapi kombinasinya sudah berbeda ya. Jadi harus digambarkan lagi. 1,2 kali 15 ditambah setengah kali 45. Itu angkanya ya, 40,5 ya. Setengah, sedangkan yang ini yang tadi kita hitung di sini 47,6 ya. Jadi CM-nya ini double curvature ya. Jadi CM 0,6 kurangi 0,4 40,5 bagi 47,6 gitu ya. Ini angkanya 0,2597. Nah, ini mah kecil kayaknya. Akhirnya satu lagi kalau udah susah-susah panjang lebar ngitung gini. 1 kali PNT-nya ini tambah ini 200 PNT PR kan ya. PR ini kan sebelum dikasih koefisien, jadi tinggal jumlahkan aja 268 4708. Ini enggak banyak kayaknya. Biasanya. B1-nya 0,28 ya. Kalau ini katanya 0,28. Ya, kurang dari 1 akhirnya pakai 1. Udah susah-susah ngitung tapi ternyata akhirnya 1 juga. Oke, B1. B2. Satu per 1 kurang alfa P story per PE story. Nah, ini yang asumsi kita pakai karena tidak dikasih strukturnya lengkap. P story dengan PE story-nya tetap pakai yang ini. PR dan PE1 saja. Jadi
hitungan yang sama dengan ini, tapi di atasnya 1. Jadi ini lumayan besar nih angkanya harusnya. Kurangi 1 kali 268 dibagi 4708. Ingat, ini hanya asumsi ya, karena tidak diberikan angkanya. Jumlah 268 di kolom lain ini berapa, jumlahkan. PE1 yang 4708 ini di kolom lain di tingkat yang sama, kalau ada yang lain dijumlahkan, baru dibagi, mestinya begitu. Nah ini kalau dihitung, (1,06) ya. Jadi adalah B2-nya. Oke, dan PR dan MR-nya sudah bisa kita tetapkan ini ya. Jadi PR, PNT-nya berapa? PNT tambah B2 TLT 212 1,0656. (271,4) di sini berapa? 27. Ya, 271,4 sama. MR-nya B1 MNT B2 M B1-nya 1 kali ini 47,6 tambah 1,06 kalikan 132 ya. Ini nilainya 187,5. Oke. Nah, kapasitas tekan sebenarnya sama dengan yang tadi yang masih ditulis. Oh, ada kehapus. Nah, ini 663 ini ya. Karena ini murni karena penampang saja. Yang ini yang plastisnya juga sama. Lateral torsional buckling sama sih sebenarnya. Sama, tapi yang beda cuma CB-nya. Ya. Karena CB-nya harus ngikut yang CB-nya ngikut yang mana kalau gitu? Kalau ada dua begini, sebentar kita lihat sini. Oh, dia pakainya mirip gitu. Jadi gunakan saja salah satu. Nggak mirip sebenarnya, mirip gitu. Ini dengan ini nggak sama sih sebenarnya. Maksudnya tapi polanya sama gitu ya. Diagramnya begitu. Ini juga 132 ke 132. Hanya nggak ini. Jadi CB-nya akan besar. Artinya ini lagi yang akan menentukan. Begitu. Jadi tinggal pakai lagi aja ini terhadap yang ini. Jadi persamaan interaksinya. Nah, ini baru boleh ngapus yang sebelah sini. Ini hitungan ini di slide ada rasanya ya. Nanti tinggal lihat di slide aja yang benernya. Jadi persamaan interaksinya PR per PC-nya adalah 0. Kok 0? PR-nya itu yang barusan kita hitung 271,4 dibagi 663. Ini di atas 0,2 ini pasti. 0,409. Jadi PR per PC tambah 8/9 MR per MC 0,409 ditambah 187,5 dibagi 356. Masih cukup lah mestinya nih.
0,527 ya. 0,936 ya. Kecil dari 1. Oke ya. Iya, makanya pakai ini. Oh, ini lupa nulisnya gitu. Bukan ya. Makanya pakai yang ini, bukan yang pakai per 2 begitu.